Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Yesaya pasalnya yang ke-56 ayat 1 sampai dengan pasal yang ke-57 ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan dariku dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang padanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, serta yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, "Sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku dari umat-Nya." Janganlah orang yang dikebiri berkata, "Sesungguhnya aku ini pohon yang kering." Sebab beginilah firman Tuhan, kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang ku kehendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku, dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku, suatu tugu peringatan dan nama yang lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan menjadi hamba-hambanya, semua yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang pada perjanjianku. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi sukacita di rumah doaku. Aku akan berkenan pada kurban bakaran dan kurban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang tercerai-berai. Aku akan menghimpun orang-orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Hai segala binatang liar, hai segala binatang hutan, datanglah dan lahaplah. Sebab para pengawal umatku adalah orang buta. Mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka semua anjing-anjing bisu, tidak tahu menyalak. Mereka berbaring, melamun, dan suka tidur saja. Anjing-anjing pelahap yang tidak kenal kenyang. Mereka itu gembala-gembala yang tidak punya pengertian. Semua mengambil jalannya sendiri, masing-masing mengejar laba tanpa kecuali. Datanglah, kata mereka, aku akan mengambil anggur. Baiklah kita minum arak sebanyak-banyaknya. Besok sama seperti hari ini, bahkan lebih hebat lagi. Orang benar binasa, tidak seorang pun memperhatikannya. Orang-orang saleh tercabut nyawanya, tidak seorang pun mempedulikannya. Sungguh, karena merajalelanya kejahatan, tercabutlah nyawa orang benar, tetapi ia akan masuk ke dalam kedamaian. Orang yang hidup dengan lurus hati mendapat perhentian di tempat tidurnya. Adapun kamu, mendekatlah kamu kemari, hai anak-anak dari perempuan penyihir, hai keturunan pezina dan pelacur, siapakah yang kamu tertawai? Terhadap siapa kamu membuka mulut lebar-lebar dan menjulurkan lidahmu? Bukankah kamu ini anak-anak pemberontak, keturunan pendusta? Kamu terbakar hawa nafsu dekat pohon-pohon keramat, di bawah setiap pohon yang rimbun. Kamu menyembelih anak-anak di lembah-lembah, di celah-celah bukit batu. Sahabat Alkitab, setiap orang memiliki identitas. Nama, tanggal lahir, kewarganegaraan, hingga alamat tercantum dalam kartu identitas yang kita miliki. Identitas penting karena membantu orang lain mengenali siapa kita. Namun, identitas hanya menjelaskan siapa kita menurut data. Ia tidak pernah sepenuhnya menjelaskan bagaimana kita hidup. Ada jarak antara identitas yang tercantum pada sebuah kartu dengan karakter yang dibentuk melalui pilihan-pilihan hidup setiap hari. Pesan inilah yang bergema dalam Yesaya pasal 56. Setelah pembuangan,
Umat Israel sedang membangun kembali identitas mereka sebagai umat Allah. Dalam situasi seperti itu, batas antara orang dalam dan orang luar menjadi sangat penting. Namun Tuhan justru menghadirkan sebuah kejutan. Orang asing yang berpegang teguh pada perjanjiannya dan orang yang dikebiri atau kelompok yang sebelumnya dipandang tidak memiliki tempat penuh dalam komunitas Israel diundang untuk mengambil bagian dalam umat Allah. Bagi Tuhan, kesetiaan kepadanya lebih penting daripada latar belakang atau status yang dimiliki seseorang. Sebaliknya, kecaman Tuhan justru diarahkan kepada para pemimpin umat. Mereka disebut sebagai pengawal yang buta, anjing-anjing bisu, dan gembala yang tidak punya pengertian. Secara identitas, mereka adalah pemimpin umat Allah, tetapi kehidupan mereka tidak mencerminkan panggilan yang telah dipercayakan kepada mereka. Kontras ini semakin dipertegas dalam Yesaya pasal 57 ayat 1 sampai dengan 5. Ketika orang benar tidak lagi diperhatikan, sementara masyarakat semakin jauh dari kesetiaan kepada Tuhan. Melalui gambaran yang kontras tersebut, Yesaya mengingatkan bahwa di hadapan Allah, identitas bukanlah hak istimewa, melainkan panggilan untuk hidup dalam kesetiaan. Yang dipandang Tuhan bukan pertama-tama asal-usul, jabatan, atau bahkan identitas keagamaan seseorang, melainkan hati yang berpegang kepadanya dan kehidupan yang mencerminkan kehendak-Nya. Sahabat Alkitab, dunia sering menilai manusia dari gelar, profesi, pencapaian, atau kelompok tempat ia berada. Namun Tuhan melihat lebih dalam daripada semua itu. Karena itu, pertanyaan terpenting bukanlah siapakah saya, melainkan apakah hidup saya sungguh mencerminkan identitas saya sebagai milik Tuhan. Kiranya setiap pilihan, perkataan, dan tindakan kita menjadi kesaksian bahwa identitas sebagai umat Allah bukan sekedar nama yang kita sandang, tetapi kehidupan yang kita hidupi setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau melihat jauh ke dalam isi hati kami. Bentuklah karakter kami agar selalu berkenan bagi-Mu. Tolonglah kami hidup memenuhi panggilan-Mu, sehingga melalui kehidupan kami, nama-Mu dimuliakan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.